zakon kabinet pertama itu, maaf saya juga selama ini suka salah ya, bukan Juanda, justru Muhammad Natsir. Terus kalau misalnya sudah ada komisi negara yang mengurusi, serahkan saja ke situ. Jadi lebih rapi lah. Iya. Jadi waktu itu kami malah dorong supaya lebih kecil. Dari zaman 40-an ya sampai sekarang ya segitu-segitu aja kita. Karena misalnya wah ada pertambahan penduduk, akhirnya nambah. Ini kayaknya ingatan yang hilang di bangsa ini. Ketika ada pejabat bermasalah, mereka selalu bilang nggak mau mundur karena bukan tradisi kita, nggak akan dijemput. Padahal kita punya. Halo, selamat sore kawan-kawan Historia.id dimanapun kalian berada di seluruh Republik Indonesia tentu saja. Bertemu lagi dengan saya Boni Triana, redaktur senior Historia.id dalam dialog sejarah. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, dua orang pembicara yang hebat-hebat, cukup mumpuni di bidang ilmunya masing-masing. Yang pertama ada Mbak Bivitri Susanti, saya biasa panggil Mbak Bibip. Selamat sore Mbak. Sore. Mbak Bibip ini ahli hukum tata negara ya, dan dia juga tulisannya banyak dimuat di media nasional, dan kita juga sering kali membaca dan menjadi terinspirasi, bahkan terbuka pikiran kita. Oh begitu toh gitu kan, kalau sudah membaca tulisan Mbak Bibip ini. Yang kedua, ini pengamat politik ya. Kalau saya manggilnya Excellency Mas Ikrar, ya, Ikrar Nusa Bakti. Dulu kalau zaman saya masih muda, ya, sekarang udah agak tua dikit. Saya baca tulisannya di Kompas itu peneliti LIPI. Nah, sekarang LIPI-nya udah berubah jadi BRIN. Kemudian Mas Ikrar ini juga ahli ilmu politik. Terakhir menjadi duta besar di Tunisia ya. Mas Tramat datang Mas, terima kasih. Nah, dengan kehadiran dua tamu narasumber ini, kami mau diskusi nih isu yang belakangan ini lagi rame diperdebatkan. Pertama, isu tentang jumlah menteri yang mau bertambah. Ya, yang tadinya 33, sekarang katanya mau jadi 40. 34 jadi mau 40 ya. 41 juga. 41 ya. Nambah lagi tuh 41 ya. Terus yang kedua, perdebatan seperti biasa dalam setiap pergantian kekuasaan itu selalu ada perdebatan. Setiap pergantian. Iya. Perdebatannya adalah menteri ini datang dari kalangan apa. Yang kadang-kadang juga saya agak sedikit tergelitik untuk bertanya, ada statement misalkan menteri berasal dari kalangan profesional dan politik dari partai, atau dari politikus dan dari profesional. Itu menyiratkan seolah-olah kalau seorang profesional tidak bisa jadi politis gitu kan, dan seorang politikus seolah-olah tidak profesional gitu. Nah ini juga persoalan ya. Kita mau seperti apa yang seringkali di negara-negara lain mungkin ada atau tidak ada diskusi mengenai itu. Yang kemudian tentang zakon kabinet, ini pokok inti dari diskusi kita. Zakon kabinet ini kan dulu dikenal ya, bahasa Belanda zakon, yang ahli gitu ya. Latar belakang dari ahli, dari seorang yang memang mengerti dan linear dengan basis keilmuannya. Nah, saya mau tanya sama Mbak Bibip dulu nih, dari segi hukum ya, ketatanegaraan kita. Soal menteri ini kan sudah ada undang-undangnya, jumlahnya udah benar segitu, udah ditentukan. Sekarang mau dikotak-katik, mau ditambah, ya kan? Itu dari perspektif hukum ini kayak gimana? Ngakal-ngakalin hukum kah? Apakah ini demi kepentingan politik untuk mengakomodir banyak orang, atau secara ketatanegaraan akan merusak atau kayak gimana? Silakan Mbak. Kalau menurut Mbak Bibi gimana? Jadi memang kalau melihat konstitusi memang nggak ada batas berapa jumlahnya. Lazimnya memang di semua negara nggak diatur jumlahnya, karena itu pasti tergantung pada keinginan si kepala pemerintahan, gitu dulu ya. Jadi di konstitusi kita juga nggak ada. Tapi memang ada undang-undang kementerian negara yang kemudian membatasi 34 maksimal katanya begitu. Tapi kalau kita lacak dasarnya secara hukum tata negara, dikatakan bahwa dasarnya adalah satu yang nomenklaturnya, nama kementeriannya disebut dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua yang urusannya disebut dalam Undang-Undang Dasar. Nah kalau lihat kriteria itu sebenarnya 12 yang dibutuhkan. Misalnya kementerian yang mengurus soal hukum, kementerian yang mengurus soal triumvirat itu pasti masuk, luar negeri, dalam negeri,
dan pertahanan misalnya. 12 saja sebenarnya. Tapi karena melihat situasi atau konteks Indonesia, bahkan dalam Undang-Undang Kementerian Negara ini yang unik dan sebenarnya sih aku nggak setuju juga mewajibkan misalnya ada Kementerian Agama itu harus ada, nggak boleh dibubarin misalnya begitu. Jadi ada yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kementerian Negara, tapi yang pasti maksimal 34. Nah, yang sekarang tentu saja kuat dugaannya mereka cuma mau bagi-bagi kue. Karena kan yang harus dibagi-bagi ini banyak. Kalau cuma 34 nggak cukup. Cukup. Soalnya nggak Plus cuma wakil koalisinya. menteri biasanya. Wakil menteri, komisaris BUMN. Kan yang harus dibagi nggak cuma koalisi, tapi juga orang-orang yang mau direkrut jadi koalisi. Bukan orang, tapi kelompok-kelompok begitulah ya. Nah, karena itu kuenya harus diperbesar. Boleh atau tidak? Boleh asal undang-undangnya diganti dulu. Jadi buat saya ini sih mengakali hukum. Nggak salah secara konstitusional, lagi-lagi saya harus tekankan itu. Tapi kan kalau kita punya tujuan mengubah undang-undang cuma untuk tujuan pragmatis, ya keliru. Menurut saya sih nggak boleh. Harusnya kalau memang mau mengubah undang-undang Kementerian Negara, sekalian dikaji apa sih yang harus diperbaiki. Misalnya saya nggak tahu kriteria, atau misalnya perlu atau tidak ada Kemenko, dan seterusnya. Tapi nggak main di soal jumlah. Nah, usulannya memang simpel sekali. Sehingga kita seakan-akan nggak bisa marah kalau lihat pasal yang diusulkan. Karena pasalnya cuma bilang, sekarang, kalau dalam bahasa sehari-hari ya, sekarang nggak dibatasi lagi. Terserah presiden. Mau 40 kek, mau 45 misalnya ya. Dan dulu kita pernah punya kabinet 100 menteri ya. Betul, Masih keren. betul itu dia. Ada 110, ada 132. Nah, cuma kan begini, kalau bicara soal sistem kita yang sekarang ini kan presidensial. Betul. Nah, jadi kalau bicara, makanya menarik banget topik ini menurut saya. Karena istilah zakon kabinet itu kan dulu menjadi sangat relevan karena kita lagi membicarakan sistem parlementer. Kalau sekarang ya menjadi relevan lagi gara-gara walaupun kita sistemnya presidensial, tapi dengan presidensial multi partai yang terjadi ya seperti ini, mau merekrut koalisi sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Jadi karakternya agak mirip parlementer sehingga membicarakan zakon kabinet jadi relevan lagi. Nah, tapi yang ingin saya tekankan adalah sebenarnya dalam sistem presidensial sebenarnya ya di atas kertas itu memang nggak harus ngitung dari partai mana. Harusnya presiden ya terserah dia aja. Iya, karena prerogatif itu presiden. hak prerogatif presiden. Dalam sistem kita itu kan yang kita pilih adalah anggota parlemen dan kepala pemerintahan presiden. Setelah itu di bawahnya terserah presiden. Itu kan bedanya sama parlementer kan. Nah, jadi buat saya yang menarik tuh untuk melihat fenomena bagaimana diperdebatkan terus soal zakon kabinet. Karena kita begitu banyak barangkali bernostalgia dengan masa-masa di mana kita berkali-kali setiap tahun ganti Perdana Menteri waktu itu. Tapi sebenarnya dalam sistem presidensial kita yang sekarang sih terserah presiden aja. Dan saya ingat waktu 2019 sebenarnya tuh beberapa dosen hukum tata negara, dulu tuh sebenarnya saya dan kawan-kawan masih tergabung, sekarang sudah tidak, dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Kami membuat Konferensi Nasional Hukum Tata Negara untuk membantu pemerintah untuk merumuskan postur kabinet harusnya kayak apa. Nah, justru 2019 kami mengusulkan supaya diperkecil aja lah. Karena kita pertama efektivitas tidak ditentukan oleh jumlah. Itu dulu. Sekedar perbandingan, walaupun kita nggak bisa copy paste ya kalau bicara sistem politik. Di Amerika kan cuma 15 kementeriannya. Walaupun dia ada lembaga-lembaga independen ya banyak sekali. Tapi kementeriannya cuma 15. Dan waktu itu kami usulkan mendingan diperketat soal pembagian wewenang. Nah, jadinya nggak ada tumpang tindih wewenang. Terus kalau misalnya sudah ada komisi negara yang mengurusi, serahkan saja ke situ. Jadi lebih rapih lah. Jadi waktu itu kami malah dorong supaya lebih kecil. Nah, cuma uniknya memang asosiasi yang sama karena sekarang kelihatannya sudah ini ya menjadi pemberi stempel. Bahkan mereka mengusulkan untuk mengubah undang-undang. Bahkan di kita juga dikenal istilah pejabat setara dengan menteri. Setingkat menteri. Kayak menteri. Kepala lembaga apa gitu kan. Gubernur Lemhanas. Gubernur Lemhanas. Nah, itu kan setingkat. Itu kan lain lagi soalnya kan. Artinya memang dari segi
segi fasilitas, segi kewenangan apa itu setara menteri. Nah, kalau Mas Ikrar ngelihatnya secara pembacaan secara politis, ini ngapain sih gitu? Ya gini Bun, ya memang terus terang ya, kalau mau jadi politisi, ya seperti Anda sekarang mau jadi politisi ya. Ini dari Memang penulis sejarah harus- jadi pelaku sejarah. Harus belajar sejarah ya. Oh iya, Ya, sangat. tadi kalau misalnya Bibit tuh bicara mengenai kalau kita bicara zakon kabinet, ya, tapi ini menarik loh ya. Anda tahu ya bahwa istilah zakon Zakon. kabinet itu terjadi pada saat demokrasi parlementer, Betul. ya. Mm. Parlementer yang kemudian oleh Bung Karno disebut demokrasi liberal. Mm-mm. Padahal buat saya kalau saya minjam istilahnya Hafid ya Hmm. dalam buku The Konstitusi. Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, dia lebih setuju ini demokrasi yang paling konstitusional di Republik Iya. ini. Hmm. Walaupun undang-undangnya yang dipakai itu UUD 1950 ya. Betul. Tapi kalau Anda perhatikan ya, di era itulah ya, itu yang namanya partai politik itu Iya. punya peran dominan. Sipil Iya. itu menjadi pusat dari supremasi kekuasaan di Republik betul. ini. Dan semua pemain-pemain Berjalan. politik itu mengikuti Mm-mm. apa aturan konstitusi. Mm. Misalnya ya, pelanggaran HAM jarang terjadi pada masa itu, ya. Dan kemudian mereka itu ada satu walaupun berbeda ideologi, ada satu kekeluargaan yang gede. Dan jangan Anda lupa ya, itu zakon kabinet pertama itu, maaf saya juga selama ini suka salah ya, bukan Juanda, Bukan Juanda. justru Muhammad Natsir. Mm-mm. Ya. Oh. Kalau Anda lihat siapa menjadi anggota kabinet Natsir, Mm-mm. itu sebagian besar itu adalah orang-orang profesional. Mm-mm. Can you imagine ya, itu pada saat itu, ini kan semuanya nih kabinet koalisi ya, di mana Mas Humi bisa berkoalisi sama PNI juga di situ ya. Ada juga Partai Katolik di situ ya. Dan mereka kemudian yang dipilih itu adalah orang-orang profesional. Walaupun afiliasinya partai ada. Iya. Ada Muhammad Rum itu sebagai Menteri Luar Negeri itu Ya. memang dekat dengan Mas Humi ya. Tapi Anda bisa tahu juga ya bahwa disitulah lahir misalnya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Iya. yang kemudian dicanangkan oleh Bung Hatta sebagai mendayung di antara dua karang ya. Kalau kita kan mendayung di antara banyak karang sekarang gitu kan. Mentok-mentok. Nah, jadi Anda lihat ya, itu semuanya zakon kabinet. Mm-mm. Dilanjutkan oleh Sukiman juga demikian ya, dan Sukiman Wilopo itu juga tuh kan. Wilopo juga zakon. demikian, Mm. termasuk Burhanuddin Harap. Bahrab. Mm-mm. Ini dari partai-partai Masumi ini ya. Mm-mm. Yang buat saya ini tokoh-tokoh ini menarik nih. Kenapa? Walaupun dia memperjuangkan keislaman, tapi rasa nasionalismenya itu bukan main loh. Coba Anda bisa bayangkan lah ya, itu antara Pak Nasir dengan misalnya ketua Partai Katolik bisa berteman, ya. Sama Aidit juga berteman. Sama Aidit juga baik ya. Itu dosen saya Pak Osman Ralibi itu kalau cerita tuh dia sama Aidit baiknya bukan main. Tapi kan gini, mungkin gini nggak Mas Ikrar? Pandangan kita terhadap partai Islam itu kan agak tereduksi ketika melihat ke masa lalu perbandingan yang sekarang gitu. Kalau yang dulu kan Partai Masumi bahasa Belanda kan nggak aneh-ente gitu kan. Ekyau gitu kan. Artinya kita agak kehilangan pegangan dalam membandingkan ini karena waktu itu kan mereka didikan barat lah sebetulnya. Ya Bahwa bagaimanapun, orientasi politiknya biar bagaimanapun ya, semua politisi Indonesia atau the founding fathers kita lah ya, atau politisi yang kemudian membangun negara ini dan kemudian membangun politik negara ini ya, itu semuanya mau tidak mau didikan barat dalam arti kata ya, termasuk Soekarno walaupun dia cuma lulusan ITB ya, tapi itu kan juga pola berpikir bacaannya barat, juga bacaannya ya, dia bisa berbahasa Belanda. Bung Hatta juga studi di Belanda ya, demikian juga politisi-politisi yang lain ya. Jadi frame of reference-nya itu hampir sama lah gitu. Tapi satu hal juga yang mungkin tadi Bibit sudah mengatakan bahwa ada jatuh bangun. Jangan salah, jatuh bangun itu juga bukan kemudian dijatuhkan, ada yang mundur ya.
Anda lihat ya Syahrir ya. Syahrir karena merasa wah ini 1 tahun ini kayaknya nggak ada kemajuan nih. Saya nggak bisa nih memperbaiki bagaimana membangun sistem pemerintahan nasional, sistem pemerintahan di daerah. Ya udah saya mundur dah. Tapi Anda tahu, kalau Bung Karno diangkat lagi, gitu kan? Amir juga mundur. Amir juga gitu ya. Dan kita juga tahu ini ya. Ini agak melenceng sedikit. Ini kayaknya ingatan yang hilang di bangsa ini. Ketika ada pejabat bermasalah, mereka selalu bilang nggak mau mundur karena bukan tradisi kita, nggak akan Padahal kita punya. Itulah ya kalau kita perhatikan ya, itu Bung Syahrir itu mundur karena dia menganggap ini 1 tahun 3 bulan malah ya, itu kayaknya nggak ada ini nih rencana kabinet saya nggak jalan ya. Tapi kalau kita lihat ya, hampir semua kalau yang dijatikan misalnya, oh kamu turun, misalnya Bung Karno bilang gitu ya, semuanya tuh terkait dengan satu hal, perjuangan Iran Barat gitu kan. Ini kalau kita perhatikan ya. Tapi kalau Anda lihat, Sukiman berhasil bagaimana memperbaiki hubungan Indonesia-Belanda, tidak lagi atas dasar Uni Indonesia-Belanda ya, tapi atas dasar bilateral relationship atas terkait dengan persoalan bagaimana hubungan internasional berlaku, bukan antara mantan penjajah dengan anak jajahan yang udah merdeka kan gitu. Dan kalau kita perhatikan juga ya, Anda bisa lihat ya bagaimana seorang Burhanuddin Harahap yang cuma berkuasa 1 tahun lebih sedikit ya, tidak mengambil keuntungan apapun di dalam pelaksanaan pemilu ya. Ini beda kan dengan sekarang ya, khususnya 2019 lah atau 2024 ya, di mana seorang Presiden Republik Indonesia itu cawe-cawe di dalam politik gitu kan. Oh, jadi Burhanuddin nggak nitipin anaknya gitu ya? Megawati juga pada saat itu ya, Anda lihat 2004 ya, dia sebagai seorang presiden petahana, dia juga nggak ngambil keuntungan dari politik waktu pemilu 2004 kan. Itu jadi inilah yang harus kita pelajari ya. Walaupun kita juga melihat ya, maaf kalau kita juga berterus terang ya, walaupun orang itu kayaknya seperti seorang yang tinggi ya, dan kemudian approval ratingnya tinggi, termasuk Bung Karno ataupun Gus Dur ataupun kemudian Jokowi ya, tapi mereka adalah manusia biasa yang kemudian bisa saja terjadi kesalahan besar juga ya. Ya kalau tadi Anda bicara misalnya kabinet 100 menteri terjadi pada eranya Bung Karno ya, yaitu kabinet Dwi Korah 1 dan Dwi Korah 2 ya pada saat kita konfrontasi dengan Malaysia ya. Dan ini juga aneh juga nih bagaimana terjadi. Dan kalau Yusril mengatakan sekarang kalau ada perubahan undang-undang mengenai kementerian, nggak mungkin akan lagi terjadi kabinet 100 menteri. Saya bilang nggak bisa. Dia sebagai orang yang menulis pidato Pak Harto pada saat lengser, harusnya dia mengerti ya. Dia sebagai ahli hukum akan bisa lihat Pak Harto itu mungkin itu adalah terakhir kita memiliki seorang pemimpin yang diktatorial ya, atau yang kemudian menggunakan ya, misalnya tentara atau ABRI pada saat itu ya sebagai pendukung dia ya, walaupun itu bubar jalan ketika dia mendirikan ISMI gitu kan. Ini saya ngomong terus terang aja ya, ketika ISMI didirikan dan kemudian jadi basis pendukung Soeharto, itulah yang kemudian ABRI mulai kesal dan akhirnya mengalihkan dukungan, dia malah menjadi pendukung gerakan mahasiswa. Tambah sedikit sebelum ke Mbak Bibi, Mas Ikrar. Mas Ikrar tadi ngomong soal zaman Pak Harto. Saya waktu SD ya, itu ngapalin nama menteri gampang. Ya, diganti. Karena ganti-ganti. Apakah itu zaken? Betul. Zaken. Kan? Kenapa saya bilang zaken? Pak Harto itu memilih menteri, ya. Saya juga belajar nih. Anda mungkin nggak percaya siapa menteri yang paling saya sukai zaman Soeharto, ya. Walaupun saya secara pribadi juga nggak suka dengan politik dia. Ali Murtopo. Menteri Penerangan tuh. Ibu saya itu, almarhumah ibu saya itu kalau ada Ali Murtopo di TV langsung manggil, Iki Congkong, iki menteri yang kamu suka tuh lagi ngomong di TV. Kacamata hitam ya. Kenapa saya suka dengan dia ya? Terlepas dari politiknya bisa aja salah. Dia itu kalau ngomong benar-benar intelektualitasnya itu keluar dan meyakinkan.
Apalagi kalau Anda baca misalnya 25 tahun Ya. apa namanya itu Modern. apa istilah itu Indonesia ke depan gitu kan. Iya, iya. Bukan main itu ya. Bagaimana dia juga kemudian sama Sujono Humardani itu apa itu mempersiapkan CSIS dan sebagainya. Terlepas dari apa namanya itu karakter dia sebagai intelijen atau kemudian bagaimana dia juga menghancurkan Bung Karno dan sebagainya. Tapi yang jelas bagaimana dia bicara itu totally secara mental tuh hebat. Dibandingkan Menteri Penerangan orang sipil yang namanya Harmoko. Ya. Iya, apa-apa misalnya atas apa namanya petunjuk Bapak Presiden gitu kan. Kemudian jadi ketua MPR lagi. Nah itulah ya. Dan kemudian orang juga yang membalik menjatuhkan Soeharto kan juga Harmoko juga salah satunya ya. Jadi begini Bon, yang ingin saya katakan di sini ya. Para founding fathers kita ya, politisi kita yang para senior itu ya, terlepas dari perbedaan ideologi, tapi mereka masih berpikir bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini ke depan. Bagaimana kita itu bisa mencapai sesuatu yang benar-benar untuk rakyat. Jangan lupa ya, untuk rakyat. Nanti Bibit juga bisa cerita. Karena di Bibit pernah ngomong di dalam podcast ya, bicara mengenai mengapa kontrak sosial dulu itu dibentuk. Dan konstitusi, undang-undang itu untuk penguasa atau untuk rakyat. Ya, maksud saya kegunaan dari dibentuknya undang-undang itu. Ya. Itu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, berbagai revisi yang dilakukan sekarang itu bukan untuk rakyat Bon, ya, tapi untuk penguasa. Ya. Saya beri contoh revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang Penyiaran, ya, itu Undang-Undang Nomor 32, padahal Undang-Undang Nomor 40 99 ya. Ini adalah undang-undang pokok pers atau semangat reformasi yang benar-benar terjadi pada era Habibie dan Menteri Penerangannya itu Yunus Yosvia, seorang Letnan Jenderal TNI. Tapi itulah dasar dari undang-undang pers yang sangat demokratis. Sekarang mau dimatikan ya, nggak boleh lagi hasil investigasi jurnalisme itu ya. Kemudian disiarkan. Anda bisa bayangkan, nanti Anda bikin podcast ini, ya, maaf, Anda bisa terkena undang-undang penyiaran investigasi loh. Anda bisa dilarang itu. Mumpung belum dilantik, Mas. Jadi begini, ya, kalau saya lihat ya, walaupun itu eranya parlementer, ya, tapi konstitusionalisme itu benar-benar terjaga, Bon, ya, itu. Dan saya sangat sayangkan ketika Bung Karno itu akhirnya membubarkan Konstituante dan apa namanya itu dan juga DPR ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu itu kalau kita perhatikan terjadi 57 ya, itu eranya Juanda itu kan sebenarnya transisi kepada gaedit demokrasi ya, kepada demokrasi terpimpin ya. Tapi Juanda juga ada, kalau Anda juga ada pertanyaan misalnya tentang apakah zakon kabinet itu apa yang bisa ditonjolkan? Ya, Natsir, politik luar negeri bebas dan aktif. Sukiman misalnya kan, ini kemudian bagaimana membangun kembali hubungan Indonesia-Belanda. Kemudian Wilopo juga ya, bagaimana kemudian bagi Indonesia itu persoalan Irian Barat tuh masuk ke PBB tahun 51 52 ya. Dan seterusnya termasuk Juanda. Bagaimana melahirkan suatu konsep wawasan Nusantara yang melahirkan negara kepulauan yang kemudian diadopsi dalam UNCLOS 1982 ya, yang mulai berlaku 1994. Ini teman-teman anak-anak muda khususnya generasi Z itu harus melihat ya bahwa politisi itu tidak seburuk seperti yang terjadi saat ini. Seakan-akan misalnya antar politisi sesama partai termasuk yang Anda alami sendiri ya, main mencuri suara itu kan udah nggak benar begitu ya. Jadi yang ingin saya katakan ya, buat saya apa yang dikatakan Yusril bahwa tidak akan terjadi kabinet 100 Merti salah. Berarti dia juga nggak belajar sejarah. Kenapa nggak belajar sejarah ya? Jokowi orang sipil ya yang terpilih menjadi presiden 2014. Siapa yang menyangka bahwa dia yang akan kemudian
menghancurkan atau bahkan buat saya membunuh demokrasi di Republik ini secara kalau disebut dalam teori bagaimana Bung Karno jatuhkan tuh ya, itu kan seperti kudeta merangkak. Kalau ini kan pembunuhan merangkak gitu kan. Orang dibikin sakit, kemudian dibikin lumpuh, akhirnya mati. Nah inilah demokrasi di eranya Jokowi begitu kan. Apakah kita mau diem aja? Ya kalau kemudian nanti undang-undang kementerian, Anda lihat ya, Amerika dari dulu tuh kabinetnya itu 14, nambah 1 menjadi Homeland Security gara-gara 9/11 2011. Dan Anda lihat anggota DPR Amerika nambah, kagak dari zaman 40-an ya sampai sekarang ya segitu-segitu aja. Kita karena misalnya wah ada pertambahan penduduk akhirnya nambah. Nah sekarang ya ada tambahan jumlah provinsi baru, nanti DPD-nya juga nambah, udah nggak Fit ya? Jadi ya kayak begitu. Dan katanya kita negara besar, negara penduduknya banyak, jadi perlu ditambah menterinya, bullshit gitu. Nah, alasannya selalu itu ngaco. Selalu DPT yang nambah, jumlah yang luas segala macam. Sekarang Pak Bibip, sebelum nyambung ke Mas Ikrar, saya mau nanya gini. Kita tuh kan negara dengan sistem presidensial, ya. Tapi di dalam kebijakan ataupun keputusan seorang presiden itu memperlihatkan ciri-ciri parlementer gitu kan. Dia selalu memilih menteri melihat komposisi apa yang terjadi di parlemen gitu kan. Iya, persis. Kalau begitu kita mau namain apa nih barang? Ya sebenarnya kalau secara keilmuan ini sebenarnya disertasinya Jayadi Hanan kan yang lengkap sekali soal ini. Ya dibilangnya presidensial multipartai. Tapi benar, jadi kurang lebih kan penjelasannya adalah kita sistemnya presidensial, tapi karena kita partainya kebanyakan, nggak mungkin presiden punya partai mayoritas di DPR. Sehingga dia harus merekrut, sesederhananya kan seperti itu. Nah, cara merekrutnya salah satunya adalah dengan membentuk atau memberikan jabatan-jabatan yang bisa dia berikan sebagai kepala pemerintahan, dan tentu saja karena dia punya hak prerogatif itu, yang mudah dibagikan adalah pertama-tama jabatan menteri, ditambah lagi wakil menteri, apalagi sekarang ada komisaris BUMN dan lain sebagainya. Nah, jadi akhirnya itu yang membuat kita mirip dengan sistem parlementer. Nah, kalau misalnya balik ke cerita soal masa lalu itu, saya juga jadi ingat saya sebagai orang hukum tuh kan sering banget diskusi sama Denlev. Dan Denlev juga selalu muji-muji pada masa itu tahun 50 sampai 57 itu, karena dia bilang kalau tadi Mas Ikrar bilangnya soal politiknya, dari segi hukum pun sebenarnya hukum Indonesia yang paling kuat, negara hukum Indonesia paling kuat itu sampai dengan tahun 57 itu. Baru kemudian dimatikan, dan setelah itulah Soekarno bahkan menempatkan Jaksa Agung, bahkan Ketua Mahkamah Agung sebagai anggota kabinet. Nah, itu mulai turun sampai bobrok. Di disertasinya Sebastian Pompe kan di situ juga diceritakan. Tapi saya ingat sekali waktu awal kita amandemen konstitusi 99 2002, Pak Den kan dulu suka nongkrongnya di tempat kami ya, di PSHK, dia dulu ngerokok-ngerokok gitu ya. Nah, dia tuh yang suka memprovokasi, harusnya kalian dorong supaya balik lagi kita ke parlementer. Dia bilang gitu. Cuma kita bilang susah banget Pak Den, ini situasi politiknya nggak memungkinkan karena orang trauma dalam tanda kutip. Katanya demokrasi liberal itu bikin gonjang-ganjing karena setiap tahun bakal ganti perdana menteri. Dan tapi masalahnya adalah kalau bicara Gen Z segala macam, yang ditekankan kepada kita dalam pendidikan formal memang itu kan. Saya sendiri baru tahu bahwa nggak begitu juga ceritanya setelah terekspos dengan banyak baca buku cerita-cerita dan banyak buku sejarah lainnya. Tapi kalau di sekolah dulu saya ingat sekali pelajaran sejarah yang ditekankan itu, oh demokrasi liberal itu ala barat. Yang ditekankan bagaimana tidak stabil, perekonomian buruk sekali, kabinet 100 menteri, ya segala macam ya. Dengan segala cerita negatifnya. Nah, jadi saya kira pentingnya kita juga mengembalikan lagi bahwa sebenarnya zakon kabinet itu waktu itu kan timbul istilah itu karena ingin bilang bahwa kita nggak ngelihat deh mau partai kek non partai kek, tapi kualifikasinya kayak gimana dalam bahasa sekarang kan begitu ya. Nah, menurut saya harusnya kayak gitu sekarang, karena kita tantangannya kan lagi luas sekali nih.
ada tantangan globalnya gitu loh. Jadi mestinya dipakai analisis ekonomi politik gitu ketimbang sekedar bagi-bagi jabatan. Mbak, gini tanya lagi Mbak, kita ini presidensil, menterinya dipilih sama presiden, ya kan? Kemudian kalau di dalam parlementer si perdana menteri ya kepada perdana menteri kepala negaranya dibedain lah ya sama kepala negara kepala pemerintahan. Pertanyaan saya, dalam kapasitas seorang presiden double, kepala negara iya, kepala pemerintahan iya, gitu kan? Si menteri-menteri itu bertanggung jawab pada kepala pemerintahan kinerjanya. Ketika kinerjanya jelek gitu, DPR mestinya bisa manggil presiden dalam kapasitas kepala pemerintahan. Tapi ini kita susah banget. Iya, harusnya bisa. Harusnya bisa dan di UUD kita setelah amandemen juga tetap dikenal, bahkan dikembalikan. Jadi kan sebenarnya kita punya hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Nah itu ada dalam konstitusi kita yang sekarang setelah di amandemen. Dan itu sebenarnya kan sisa-sisa masa parlementer. Karena kalau mau sistem presidensil yang lebih konsisten, sebenarnya nggak ada tuh hak menyatakan pendapat apa gitu. Tapi saya ingat Pak Marsilam Simanjuntak, kan dia pendiri Jentera juga, cerita. Dia bilang, waktu itu saya sebenarnya ngingetin orang-orang yang melakukan amandemen, intinya begitulah, adalah dia sebut beberapa nama. Kalau lu pada nggak masukin pasal-pasal hak angket, hak interpelasi, menyatakan pendapat, apa yang lo lakukan terhadap Gus Dur itu sebenarnya ngaco. Iya. Nah, emang jelasnya ngaco ya. Cuma artinya ya dia kan juga marah karena dia dekat dengan Gus Dur kan. Iya, pendukung Gus Dur. Makanya akhirnya dinaikkan lagi pasal-pasal seperti itu dalam UUD 45 kita setelah amandemen. Jadi sebenarnya bagus dengan cara itu. Harusnya kalau kita lihat hak angket itu kan dipakai banyak sekali, bahkan zaman Soeharto. Cuma gagal tentu saja. Tapi minimal udah dicoba. Nah, zaman Jokowi ini yang DPR-nya dijinakkan. Dengan jabatan menteri juga salah satunya kan. Itu yang bikin akhirnya DPR-nya juga mati menurut saya. Dan yang tadi Mas Ikrar bilang demokrasi mati, ya itu salah satunya. Karena nggak ada kekuatan penyeimbang. Karena kalau pakai oposisi juga kurang pas ya. Karena nggak ada istilah itu sebenarnya. Tapi kekuatan penyeimbangan jadi nggak ada. Kalau pertanyaannya bisa nggak sih? Harusnya bisa. Iya, maksudnya gini kan, kita tuh sekian lama ditanemin di kepala, ini jabatan nih presiden sakral, nggak boleh tercoreng kehormatan segala macam. Bahkan ada salah satu ormas yang bilang yang melukai, presiden dan keluarganya. Ini kan cara berpikir yang menurut saya kan ini urusan publik gitu, bukan soal bagi-bagi warisan nenek moyang nih atau nenek kakek kita kemudian ribut antara keluarga. Ini publik. Mestinya kan ada desakralisasi terhadap jabatan publik ya. Ya mestinya dipanggil lu kenapa kalau lu punya argumen bagus mesti gitu. Jadi ini kayak gimana gitu ngejelasinnya. Kan yang dipanggilnya seringnya menteri juga. Menteri juga kirim dirjen gitu. Mestinya kan presidennya dipanggil. Harusnya. Gitu kayak kan. Angket Pelindo 2 kan yang kena akhirnya Menko, maksudnya bukan presiden. Harusnya sih presiden dong yang bertanggung jawab. Karena pada akhirnya dia yang akan mengorkestrasi semua urusan pemerintahan. Nah tapi barangkali gini ya, saya nggak tahu ini bisa kita perdebatkan. Barangkali kita masih punya cara pandang yang memang feodalistik, yang memang menganggap bahwa ya presiden itu kalau dalam konteks Belanda ya dia adalah seperti Ratu Belanda gitu. Makanya di KUHP kita kan juga modelnya sebenarnya ada leste majeste kan. Sama kayak di Thailand dan negara-negara kerajaan lain. Di mana kita nggak boleh menghina presiden karena dia dianggap simbol negara. Padahal kita nih negara modern nih. Nggak ada lagi raja. Tapi pandangan feodalistik itu juga disumbang sebagian oleh sejarah kita tentang kerajaan-kerajaan gitu. Nah itu yang buat saya akhirnya membuat presiden ditempatkan sebagai simbol negara, sakral banget. Akhirnya pertanggungjawabannya juga bukan dilihat sebagai pertanggungjawaban dalam konteks negara modern. Benar banget, akhirnya yang dipanggil menteri. Sebenarnya belum pernah ada loh presiden yang betul-betul dipanggil, ya kan Mas Indra? Yang benar-benar dipanggil dalam konteks hak angket. Pasti menteri yang dipanggil. Dan buat saya ini yang sangat keliru karena dan ini yang justru dibuatkan tamengnya untuk Jokowi sejak 2014.
karena dia begitu dicintai ya waktu itu. Sedikit-sedikit kalau ada kesalahan, oh itu bukan salah Pak Jokowi, salah orang-orang di sekitarnya, pasti begitu. Sampai terakhir-terakhir bahkan ujung 2023 barangkali baru kita sampai banyak semua mengkritik ya. Sampai semua pengkhianatan itu terjadi. Tapi ya ini benar, coba deh. Kalau menurut Mas Boni sama Mas Ikrar gimana? Ya, makanya feudalistik itu. Ya aku sih percaya betul. Kebetulan saya baru ya lagi pelajarin beberapa. Dan saya ingat betul kalau sebetulnya masyarakat Indonesia itu setelah kita kan negara postkolonial ya. Jadi kita itu half colonized, half feudalized gitu kan. Separuh feodal, separuh kolonial yang memang nggak bisa lepas begitu aja. Nah cuman diskusinya terjadi ngelebar kemana-mana kan. Betul. Maksud saya itu kita kembali fokus ini harusnya dalam presidensil. Ya, kalau mau tegas-tegasan nih, kepala pemerintahan boleh dong dipanggil sama DPR. Makanya itu mesti kita bongkar ya. Nah, terus menteri balik lagi ke sistem presidensil. Kalau misalkan di parlemen yang nggak koalisi, si partai asalnya dari dia pengusungnya itu nggak koalisi sama ini gitu, boleh aja dong milih dari partai anu gitu, ya kan? Kalau balik ke situ gimana? Presiden pernah dipanggil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, itu adalah Bung Karno. Iya, sama Gus Dur. Iya, Nawaksara. Iya. Bung Karno itu seakan-akan dia adalah otak dari peristiwa G30S misalnya kan. Iya. Dan kemudian dia bertanggung jawab dan kemudian udah pidato Nawaksara dan sebagainya. Kenapa? Habibie juga sama kan? Habibie juga kemudian pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR ya. Dan antara lainnya mendukung Partai Golkar ya. Cuma gara-gara lepasnya Timur Timur misalnya kan. Padahal kalau dilihat dari sisi kebijakan Habibie pada saat itu, Anda lihat sekarang, ternyata benar kan? Maksud saya benar tuh, toh akhirnya juga Timur Timur sama Indonesia sangat dekat. Malah ketika Mega jadi presiden, dia datang acara kemerdekaan Timur Timur, ya. Di sini buat saya tuh banyak orang ngeritik Megawati, tapi buat saya adalah suatu kebesaran hati loh, seorang presiden, ya, ketua partai pemenang pemilu hadir di dalam upacara kemerdekaan Timur Timur, misalnya ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga ya, Gus Dur, ya, jadi bukan tidak pernah terjadi konflik berat antara parlemen dengan presiden, pernah. Cuma memang dalam tadi sistem yang lama. Oh iya. Setelah UUD 45 amandemen, itu yang belum pernah. Oh iya, betul. Jadi yang ingin saya katakan ya, cuma walaupun demikian ini juga Gus Dur juga membuat kesalahan juga lah ya. Mengenjak parlemen dengan seperti taman kanak-kanak gitu kan. Itu cari musuh lah pada saat itu ya. Makanya kemudian dia bubarkan parlemen, padahal itu juga melanggar konstitusi loh. Kenapa? Karena konstitusi menyatakan antara DPR dengan presiden itu neben. Ya, neben itu artinya sederajat. Dan nggak bisa lah presiden membubarkan parlemen. Dan kesalahan yang sama juga ketika Bung Karno itu membubarkan konstituante dan juga DPR. Gus Dur melakukan hal yang sama, gitu kan? Tapi setelah kasus Gus Dur, Anda tahu dengan keluarnya pasal 7B kalau nggak salah ya, yang mengatur tentang impeachment ya. Hampir-hampir kayaknya presiden itu udah di atas singgasana yang luar biasa dan tidak pernah bisa tersentuh oleh hukum, ya. Makanya bisa begitu. Jadi mungkin di sini menarik nih, Mas Boni. Maksud saya gini, tadi kan akhirnya saya harus koreksi bahwa terjadi Habibie, Soekarno, Gus Dur paling tidak dipanggil sama MPR itu terjadi sebelum amandemen. Jadi saya membayangkan bahwa kekisruhan sekarang terjadi yang menempatkan presiden seakan-akan raja itu gara-gara kita pakai sistem presidensil. Waktu Habibie, Soekarno maupun Gus Dur itu mempertanggungjawabkan, terlepas dari kita setuju atau tidak ya, tapi langsung mempertanggungjawabkan ke MPR itu kan ketika kita pakai sistemnya semi parlementer. Ya, mandataris. Iya, mandataris MPR. Karena walaupun ada banyak yang berkeras bahwa dari dulu kita sistemnya presidensil, tapi sebenarnya secara esensial itu kita semi parlementer loh. Karena kan MPR-nya kita tuh presidensil kuasi parlementer. Iya, karena presidennya dipilihnya dan dijatuhkannya oleh MPR dulu sebelum amandemen. Nah, tapi saya jadi ingat
mohon koreksi kalau salah, secara dalam ilmu politik kan memang sistem presidensil itu akan cenderung menempatkan presiden seperti raja. Makanya dia punya kecenderungan, ada studinya yang menunjukkan di Amerika Latin itu kebanyakan negara-negara dengan sistem presidensil lah yang jatuh ke otoritarianisme. Karena sistemnya memungkinkan itu, karena dia ditempatkan sebagai, ya kalau dalam kita pakai bahasa sederhananya kayak raja gitu. Karena dia ditempatkannya sebagai penguasa tertinggi. Dia nggak bisa itu tadi dipanggil untuk ditanya-tanya, kalau istilah anak sekarang di roasting, terus dijatuhkan sebagaimana halnya Gus Dur dan yang lainnya tadi dijatuhkan dengan sistem yang lama. Barangkali itu sih salah satu penyumbang terbesar kenapa sekarang kita malah punya situasi yang lebih buruk. Ya, dan dalam misalkan pemilu kemarin, bayangin satu kabinet ngikut titah. Jadi raja titah. Presiden kalau yang di negara demokrasi yang benar kan bikin policy. Kalau ini titah. Policy di challenge gitu ya. Policy di challenge, lahir yang benar, dikoreksi-koreksi lahir benar ya kan. Kayak di Belanda yang saya kenal misalkan mau ngasih pajak buat buangan air rumah tangga tuh ya. Oh, itu kan debat tapi keluar gitu. Produknya bagus. Nah, kalau di kita kan titah. Sampai seluruh kabinet ngikutin apa dia, ngikut gitu ya. Bayangin jadi jurukam semua tuh kabinet. Kalaupun ada yang nolak, diem. Diharap, nggak bikin apa-apa. Karena kalau dia nolak, dia masalah. Nah, kalau kita bertahan dengan keadaan seperti ini, tambah lagi kabinetnya mau jadi 41, mau begini, ini gimana ya? Dan juga seringkali, mohon maaf Mas Ikar, Mbak Bibip, kita tuh terpatok pada prosedural. Ini bukan zaman Soeharto, ini nggak bisa ini, karena periodenya 5 tahunan ada pemilu. Kalau dalam bahasa Sukidi kan sekarang apa ya? Legalism, autokratik legalism. Ya kan? Seolah-olah ini demokratis, padahal esensinya enggak. Itu kan. Ini mana dulu ini? Ini hukumnya dulu atau cara pandang politik kita nih yang dibenerin dulu? Ya, kalau buat saya sebetulnya ya, kalau kita mengikuti awal-awal reformasi ya, itu sebetulnya udah bagus tuh. Ya, ada amandemen sampai 2002 ya. Kemudian berbagai pembuatan undang-undang khusus yang terkait dengan security sector reform ya. Yang kedua, Anda jangan lupa ya, itu juga undang-undang yang terkait dengan politik ya. MD3 misalnya itu kan. Dibongkar semua ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana pemerintahan daerah itu misalnya, walaupun buat saya juga salah, diletakkan pada daerah tingkat 2 ya, bukan pada daerah tingkat 1. Dan kenapa daerah tingkat 2? Supaya daerah tingkat 1 nggak melakukan pembangkangan terhadap NKRI. Walaupun buat saya memang ada benarnya ya, bahwa yang ini yang paling dekat dengan pemerintahan di daerah ya memang tingkat 2 ya. Tapi Anda tahu kan, apakah kemudian tingkat 2 itu juga bisa bebas 100% dari daerah tingkat 1 ya? Atau daerah tingkat 1 juga bisa bebas dari pemerintah pusat ya, yang disebut dengan otonomi daerah dan juga kemudian pembagian kekuasaan antara pusat dengan daerah? Enggak juga. Dalam prakteknya sekarang kan kalau Anda perhatikan, itu pemerintah pusat bukan main itu ininya ya, menentukan dalam pembangunan daerah. Bahkan pembangunan jalan aja banyak ditangani oleh pemerintah pusat. Eksekutif ya, itu dalam perjalanan 26 tahun reformasi, itu makin lama itu bukan kemudian terjadi balancing dan saling check and balance antara eksekutif, legislatif dengan yudikatif. Yang terjadi itu yang tadi Bibit bilang misalnya kan, terjadi seakan-akan yang namanya presiden itu seorang raja yang tadi Anda katakan apa-apa titah kan, sabdo pandito ratu, harus dituruti, harus mikul dur mendem jeru ya. Makanya menteri-menteri kan waktu dipanggil Mahkamah Konstitusi nggak ada yang berani ngomong apa yang sebenarnya terjadi dengan basis bahwa harus memegang kerahasiaan negara. Buat saya harusnya ini yang harus diubah ya. Dan seorang presiden ya sejak zaman Pak Harto ya, Pak Harto itu nggak pernah bisa dipersoalkan ya ininya ya, apa yang terjadi pada masa Orde Baru, gara-gara waktu itu Jaksa Agungnya misalnya Andi Galip
Kalau Anda lihat bagaimana kebocoran telepon antara Andi Galip sebagai Jaksa Agung dengan Habibie sebagai Presiden. Ya pokoknya Pak, kita bikin seneng rakyat begini-begini. Padahal nanti akhirnya Pak Harto nggak dipanggil kan? Dipanggil sekali, cuman tapi kan kemudian nggak lanjut. Makanya jangan kaget kalau sekarang yang civil society ya, termasuk Abraham Samad, kita harus kemudian juga bisa dong meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ini ya. Yang ingin saya katakan ya, memang kita tahu Jokowi banyak jasanya dalam pembangunan fisik Indonesia, sama juga dengan Pak Harto. Tapi dalam pembangunan manusia Indonesia belum tentu ya. Apalagi kalau ada orang di dalam Kementerian Pendidikan dan tinggi dan kemudian riset dan teknologi mengatakan itu yang namanya pendidikan tinggi itu tersier. Dananya menurut Kompas 0,6 sampai 1,6 ya dalam anggaran pendidikan tuh kan. Itu masih di bawah PBB yang 2% gitu kan. Dan Anda lihat ya, maaf saya boleh ngomong, saya termasuk produk Orde Baru. Bayar kuliah dulu murah banget, Bang. Rp15.000 ya. Untuk yang Eksata 17.500 per semester ya. Bibit dulu masuk UI tahun berapa? 93, 315 ya. Nah, 315. 250. Titik ya. Titik tuh Anggraini kemarin bilang sama saya, "Oke, kamu dari $2.000 jadi 15.000. Kamu bayaran kuliah berapa?" Masih di bawah 500.000 lah ya. Tapi masih terjangkau. Tapi Anda lihat UKT kemarin ya. Wah, melonjaknya 5 sampai 8 kali, seakan-akan tinggi banget. Dan Jokowi seakan-akan mengambil kesempatan ya. Padahal untuk ini menterinya latar meningkatkan. belakangnya kan ini profesional bidang transportasi. Bukan, maksud saya dia udah mau habis masa jabatannya pun dia berusaha untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Dia seakan-akan dialah yang menggagalkan UKT, padahal dia juga bilang kan nanti UKT akan berlaku 2025. Iya. Menurut saya itu soal paradigma sih. Dia paradigmanya tuh memang kapitalistik. Model di Amerika kan beda banget sama model Eropa pendidikannya. Di Amerika banyak student loan yang mencekek sebenarnya. Jadi cara berpikir dia memang sesuai pendidikannya di Amerika yang memang cenderung kapitalistik. Tapi Anda bandingkanlah kita dengan Jepang lah ya. Universitas di Jepang itu murah banget, Bon ya. Universitas swasta seperti Ritsumeikan lah ya. Coba Anda lihat, pergilah Anda ke universitas itu. Berapa mahasiswa bayar kuliah? Berapa mahasiswa bayar kuliah untuk ambil doktor, untuk ngambil master, untuk ngambil S1? Bayangkan universitas swasta itu murah banget dibandingkan dengan di Republik ini. Ini nyambung gara-gara tadi ada ngomong menteri universitas adalah pendidikan tersier bla 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 bla. Dalam sistem kabinet dalam sistem presidensial ya, di mana si menteri dipilih sama si presiden, apakah kebijakan si menteri ini juga kebijakan presiden? Iya dong. Iya dong. Berarti menteri adalah corong isi kepalanya presiden kan? Iya, kurang lebih begitulah relasi. Cuma begini, satu yang juga menarik buat saya adalah pas zamannya Jokowi itulah beberapa kali saya ingat waktu itu kan relasi saya sama Pak Mahfud misalnya kan memang kolega ya sama hukum tata negara. Berapa kali kami memberikan masukan, Pak Mahfud sama dengan menteri-menteri lainnya sering bilang kami hanya ada satu visi. Jadi visi presiden. Jadi kalau kalian ngasih masukan ke saya, pasti saya terima, beberapa saya setuju, tapi saya tetap harus menjalankan visi presiden. Waktu itu sebagai Menko tentu saja ya. Nah, jadi saya ingin menekankan bahwa ya yang terjadi, terutama tadi kan tekanannya Mas Boni kan, zaman Jokowi ini kayak titah. Saya merasa terutama setelah 2019 itu sangat kuat ditekankan oleh Jokowi. Harus jalan apa yang saya katakan. Yang lain kalau nggak setuju, mingkem. Ibaratnya gitu ya. Tentu saja dia nggak ngomongnya seperti itu, tapi yang bisa kita baca dari luar tuh seperti itu. Berarti mau zaken mau tidak, nggak ada gunanya dong. Kalau dalam sistem seperti ini. Iya, makanya yang sempat kami usulkan adalah mendingan kalau mau kabinet zaken atau profesional atau yang lebih baik sesuai sistem presidensial,
main di kriteria dong. Jangan main apakah dia politisi atau bukan. Harusnya main di kriteria termasuk integritas. Zaman dulu kan Jokowi periode pertama kan dia memperhatikan stabilonya KPK tuh misalnya, makanya jadi ribut waktu itu. Tapi kan periode kedua dia udah sama sekali nggak memperhatikan itu. Udah kacau sekali ketua. Malah yang tadinya diterima bahwa ini namanya dicoret, dinaikin juga jadi menteri juga. Dan ketua-ketua umum parpol jadiin menteri. Dulu kan dia sempat yang enggak gitu kan. Mohaimin Iskandar kan waktu itu nggak bisa jadi menteri gara-gara dia ketua partai misalnya gitu kan. Tapi akhirnya begitu kabinet yang kedua itu berubah semua. Ya artinya malah dia ngangkat diskusi kita hari ini soal apakah kabinet itu zakon, profesional gini jadi tidak berlaku lagi gara-gara dalam sistem presidensil semau-maunya presiden. Iya. Iya dong. Ya harusnya kan? Kalau buat saya ya terus terang ya, Pak Harto pada awalnya bagus ya. Dia ngangkat misalnya anak-anak mahasiswa atau mantan mahasiswa angkatan 66 ya dalam suatu kabinet ya. Kayak misalnya Siswono siapa namanya itu Kusumaatmaja ya. Mokhtar Kusumaatmaja menjadi menteri luar negeri. Kemudian Akbar Tanjung juga menjadi menteri. Terus Kosmas Batubara juga itu aktivis jadi menteri ya. Macam-macam lagi kan. Bagus ya. Kenapa dia ngelihat nih, wah ini berarti ini perlu ada intake dari anak-anak muda gitu kan. Walaupun kemudian kita juga tahu bahwa kalau ada yang bandel, dia juga ini juga ya. Ngingetin, awas lo jangan keluar dari pakem lah sebagainya. Tapi Anda lihat Menteri Ekonomi yang dipilih benar-benar profesional, ya. Anda sebutkan lah ya, baik itu mafia Berkeley ataupun yang mafia Belanda gitu kan. Terus, Anda sebutkan lah ya, semua Menteri Ekonomi pada zaman Pak Harto itu bukan main, ya, baiknya. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa mereka juga berdosa juga ya, gara-gara akhirnya kemudian meninggalkan hutang cukup banyak ya. Tapi pemikiran dia untuk negara ini ke depan itu buat saya awal-awalnya sangat bagus. Gitu Oke, Mbak Bibip, ini kita 5 menit lagi mau berakhir ya, sebentar lagi mau berakhir. Untuk ngunci ini kan gini, negara kita itu kan hukum dibikin untuk dilanggar. Sedih. Kita pengen jadi restart, jadinya mahstat, ya kan? Nah, gimana ngunci ini gitu? Misalkan kita pengen dong punya kabinet menterinya yang keren, ngurusin masalahnya bener, presidennya mikirnya bener, dikunci lewat hukum, krak gitu. Bahwa kita nggak konsisten, kita nggak konsekuen itu soal lain lah ya. Itu nanti Mas Ikrar. Cuman perlu nggak kita bikin satu kuncian gitu dari civil society yang juga punya hak untuk berbicara di negara ini, perlu nggak kita bikin kuncian ini loh menteri itu gini, harus gini, bisa nggak dikunci dengan cara hukum? Atau memang jangan udah ada cuman nggak dikerjain aja? Kuncian itu satu ya, catatan saya kita harus hati-hati sih, karena sebenarnya autocratic legalism itu sebenarnya studi saya cuma belum selesai. Justru bacaan saya adalah kenapa ada fenomena autocratic legalism, karena kita terlalu legalistik tadi, kan legalismenya sebenarnya di situ. Jadi kita ingin bahwa banyak kuncian yang kita pakai dalam hukum. Nah, kerepotannya adalah ketika pembuatan hukum dibajak oleh kepentingan-kepentingan jahat itu, maka yang terjadi kunciannya tidak menguntungkan kita, tapi menguntungkan si autokratiks itu. Makanya mematikan lembaga-lembaga yang bisa seharusnya dibutuhkan untuk akuntabilitas. Karena kan demokrasi harusnya soal akuntabilitas kan. Tapi yang bisa ngecek itu semua dimatikan, makanya jadi autokratisme. Nah, jadi kalau mau dikunci di undang-undang, tentu saja secara teoritis bisa. Cuma dalam situasi sekarang, buat saya itu malah bisa menyuburkan autocratic legalism itu. Kunciannya sebenarnya di mana? Itu yang dulu kami usulkan 2019. Harusnya main di kriteria. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, jadi zakon kabinet masih relevan nggak sih? Kalau zakon kabinet itu benar-benar kita maknai seperti dulu, di mana karena konteksnya dulu parlementer, menteri dari partai atau non partai itu disregard, jadi nggak dihitung
sesuai prosentase keterpilihan, tapi lihat background-nya, menurut saya itulah kita jadi masih relevan, harusnya begitu. Nah, cuma kita kemudian mesti kuatkan di kriteria itu dengan sistem yang, maksud saya dengan kriteria yang operasional juga gitu. Ya bisa diturunin. Bisa diturunin konkret gitu. Integritas maksudnya apa? Misalnya gitu kan. Jangan kayak hakim MK kan kriteria negarawan. Apa tuh negarawan? Ya, nah yang kayak gitu. Jadi buat saya masyarakat sipil bisa dorong nggak? Ya menurut saya sih kita harus ajukan itu. Bahwa itu sangat mungkin dalam situasi sekarang nggak di pick up sama politisi, ya pasti. Gitu. Tapi sekarang soal tapera jadikan misalkan, diskurs aja. Satu menteri dengan yang lain beda-beda. Ini ngomong ini gini, Menteri PU bingung nggak bisa jawab. Ini ya kelihatan ya dia bingung kan? Iya, terus kan harusnya itu presidennya. Oh iya. Nggak ngomong apa-apa gitu kan. Nah ini kan kelihatan banget bahwa ya tadi menteri kita tuh jadi kayak nggak bener-bener nggak punya profesional. Kayak nggak ada otoritas gitu ya. Bahkan dia kalau otoritas ngomong profesionalismenya pun nggak ada. Menteri PU bilang kayak itu kan. Jadi begini loh, makanya saya tuh dulu udah sangat setuju dengan usulan Uceng itu ya, bahwa yang namanya presiden itu kalau udah habis pemilu itu ya udah lemdak government, atau menuju pemilu juga udah lemdak government. Jangan kayak sekarang nih ya, udah tinggal berapa bulan lagi masih membuat satu kebijakan yang sangat penting. Tapera itu bukan suatu yang main-main, penting. Tapi cobalah, apakah dia itu yang katanya approval ratingnya masih tinggi itu ya, lalu kemudian wah disembah-sembah seakan ini presiden terbaik. Akhirnya orang lupa ya. Sekarang banyak orang kemudian membuka kan, tapera itu buat apa? Jangan duitnya tuh nanti buat pembangunan IKN, buat makan siang gratis dan sebagainya. Anda lihat kasus Taperum, saya ini PNS ya. Oh dulu Taperum ya. Taperum ya. Itu kan baru tulis tabungan juga itu. perumahan. Ya. Saya nggak pernah ini loh, Bon, sedikit pun nggak pernah ngambil duit dari tabungan yang saya buat itu ya. Bocor ratusan miliar itu. Sekarang pada saat itu ya tahun 80-an itu 90-an itu kemudian akhirnya dibuka. Siapa yang mau renovasi rumah, ayo silakan ambil. Tapi apakah itu benar buat renovasi rumah? Belum tentu. Itu teman-teman juga ngambil bukan buat renovasi rumah. Daripada duit gue yang udah gue tabung nggak dia pakai kelar, ambil aja gitu kan. Dan Anda tahu, uang itu kan dikembalikan ketika kami PNS itu pensiun. Apakah ada bunganya? Enggak sama sekali. Ya. Sekarang gini Bon, ya, kalau kita lihat ya, cobalah lihat tuh ya angka pengangguran, angka banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan, PHK besar-besaran, tiba-tiba presiden menggagas tapera yang 5% akan ditanggung oleh pengusaha. Sementara sekarang pengusaha lagi sibuk mempertahankan supaya perusahaannya ini jalan. Paling enggak ya di wilayah Jawa Barat dan Banten ini enggak sedikit kan yang mengalami kebangkrutan. Walaupun itu masih ada, bagusnya pindahnya cuma dari Jawa Barat ke Jawa Tengah misalnya, karena misalnya upah minimum regional di Jawa Tengah lebih murah, atau nanti juga kemana lah yang lebih murah lagi. Tapi Anda bisa bayangkan pengusaha yang udah lagi empot-empotan setengah mati mempertahankan supaya nggak terjadi kebangkrutan, menimbulkan PHK. Sekarang mereka udah harus mikir 5% dari dipalakin lagi. Ini si buruh-buruh ini ya, udah misalnya untuk mempertahankan hidup bulanan aja udah setengah mati, mesti mikirin lagi dipotong 3% dari gaji dia. Apa nggak sakit jiwa itu? Ya maksud saya mereka tuh pasti pada stres semuanya ya. Dan kemudian dibikin lagi suatu keputusan bahwa tapera ini paling tidak harus sudah mulai berjalan 2027. Pertanyaan saya, emang Jokowi masih jadi presiden pada 2027? Ya? Mengapa dia membuat suatu kebijakan yang harus dijalankan oleh presiden yang akan datang? Kenapa nggak kemudian biarkan presiden yang akan datang yang kemudian membuat kebijakan itu ya? Termasuk juga ya ini, kalau Prabowo Gibran nanti melanjutkan pembangunan IKN secara besar-besaran, Anda bisa bayangkan ya betapa kedodorannya APBN kita itu hanya untuk
mempercepat pembangunan IKN supaya 2045 itu semuanya udah pindah ya. Atau kemudian makan siang gratis ya. Ini kalau Prabowo ini masih terus melanjutkan, Anda bayangkan ada nggak kementerian yang anggaran kementeriannya itu gedenya 450 triliun rupiah per tahun ya. Itu berarti hampir 1,5 triliun per day itu untuk makan siang gratis. Anda bisa bayangkan itu juga kedodorannya kayak apa. Walaupun Prabowo bilang bahwa kalau makan siang tuh lalu ini anak-anak tuh kalau bisa sarapan. Tapi kemudian dikomentari juga kan bahwa nanti ngemil. Dikasih nanti ngemil. Ngemil gratis. Padahal dia bilang anak kalau dikasih makan pagi itu malah biasanya ngantuk di kelas. Macam-macam lah ya. Tapi gini, intinya Bon kalau saya lihat ya, masyarakat itu harus terbuka matanya ya, bahwa kita harus kritis kepada pemimpin kita, jangan kemudian mendewakan dia ya, seorang orang ini pemimpin yang sangat baik bla bla bla, kemudian penerimaan itu ya, rating itu approval ratingnya tinggi ya. Dan walaupun kalau kita lihat ada kebijakan yang kemudian salah, kita kemudian buta bahwa kebijakan dari orang itu salah ya. Saya beri contoh misalnya kan, ketika Mahkamah Konstitusi itu menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi suatu proses yang baik, harus dibuat ulang ya. Apa yang terjadi? Presiden bikin perpu. Yang habis itu dibalikin ke DPR, disetujui oleh DPR. Berarti itu prosesnya nggak melalui proses di mana yang namanya istilahnya itu mereka yang juga akan terkena kasus terkena undang-undang itu akan menjadi ikut di dalam proses itu ya. Apalagi ya misalnya kalau Anda lihat ya, masa kemudian Presiden membiarkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 90 gitu kan. Harusnya Presiden juga fair juga dong. Kalau kemudian dia mengambil perpu ya, dia bikin juga perpu. Nggak boleh itu berlaku. Apalagi ini mengenai anak dia kan. Masa kemudian saya membiarkan anak saya menjadi calon wakil presiden. Padahal saya sudah bilang berkali-kali anak itu baru 2 tahun jadi wali kota. Umurnya juga belum cukup kan, harusnya dia konsisten dengan itu. Tapi kita tahu kan ya karena tadi raja tadi. Nah itu dia ya kan. Sabdo pandito ratu mikul dhuwur mendem jero yang kemudian disalahartikan seakan-akan dia memang benar-benar ratu Indonesia. Nah penutup kan penutupnya gini, Mbak Bibi dulu deh. Mbak, pertanyaannya adalah jadi pesan penutupnya apa nih? Ini ke depan soal menteri ini, ya kan? Apakah kita masih mau mentolerir dengan cara-cara yang udah berlangsung dan memang ngaco? Ya? Dari mulai jumlah yang mau dikotak-atik sampai dengan latar belakang menteri sampai dengan sistem ketatanegaraan kita secara lebih luas. Ini layak nggak kita meminta atau kabinet itu harusnya zakon, nggak usah banyak-banyak amat, ya kan? Masih layak apa enggak? Gitu kan. Sangat layak. Jadi saya langsung semangat. Tapi begini, pasti akan ada kerepotan yang luar biasa. Karena ini juga yang perlu dikritik ya. Jadi di ujung ini, mungkin pertama-tama kita harus bongkar dulu deh. Mudah-mudahan podcast ini bikin banyak pikiran terbuka bahwa kita harus bikin garis demarkasi deh. Antara model-model feodalistik dan model-model raja tadi dengan negara modern. Kita ini negara modern loh, bukan zaman dulu lagi. Sehingga pertanggungjawaban presiden itu harus lebih ketat lagi kita bikin, dan bagaimana dia menunjuk orang itu juga harus kita atur secara lebih atau kita batasi gitu ya, secara lebih terukur. Jadi kalau pertanyaan Mas Boni adalah masih relevan nggak kita minta supaya zakon kabinet? Sangat masih. Dengan memberi catatan zakon dalam arti nggak menghitung orang dari partai politik atau bukan, tapi lihat latar belakangnya. Dengan situasi di zaman modern sekarang kayak gini, udah nggak relevan kita ngitung-ngitung partai politik. Ini orang kita udah utangnya udah gila-gilaan, terus harus menghadapi krisis iklim segala macam.
sudah nggak relevan untuk mempertimbangkan dari partai atau bukan partai. Jadi lepaskan dulu itu, dan itulah hakikatnya zakat kan sebenarnya di situ. Lepasin dulu dari partai atau bukan. Kalau ada orang bagus dari partai, ya silakan juga gitu, nggak ada yang salah. Ya seperti Menteri Pertanian yang sekarang diadili kan gila-gilaan tuh. Iya, Nah, iya kan betul. semua dibayarin gitu kan. Itu Sampai gila. sunat dibayarin gitu. Sampai Ya kan? skincare segala Nah, macam skincare. gitu. Jadi kita minta itu, walaupun tentu akan sangat menantang ya, karena kan memang di ujung ini itu bertubi-tubi tuh undang-undangnya, undang-undang TNI, undang-undang Polri, undang-undang penyiaran, Kementerian Negara, MK. Jadi ini juga masih kita kritik. Harusnya dalam sebuah negara modern kan sebenarnya jabatan presiden itu bukan diturunkan seperti halnya raja kepada anaknya sekarang gitu ya. Sehingga masa transisi itu memang harus dibatasi betul. Nggak boleh lagi ada undang-undang yang justru dibuat untuk merusak sistem ketatanegaraan. Bukannya mereka sekarang nggak boleh kerja. Saya kemarin berdebat sama salah seorang anggota DPR, Mbak Bibip gimana sih? Kita kan digaji sampai bulan Oktober. Loh, saya nggak bilang kalian nggak harus kerja. Kalian tetap bisa misalnya manggil menteri. Tanya, ini gimana UKT? Misalnya gitu. Itu kan kerja juga. Tapi janganlah tiba-tiba ngebut selama ini dari 206 kalau saya nggak salah prolegnas 5 tahun. Yang kelar tuh sedikit sekali. Terus tiba-tiba di ujung dia mau kebut semua, dia rusak tapi. Nah, motifnya beda gitu kan. Motifnya semua untuk mempersiapkan diturunkannya jabatan raja itu kepada keturunannya gitu. Nah, ini yang menurut saya mesti kita bongkar. Sesulit apapun kita sekarang mau bilang hentikan revisi Undang-Undang Kementerian Negara, tapi tetap harus kita suarakan. Karena kalau kita nggak ngelawan, ya ini lama-lama beneran jadi normal yang baru nih. Mereka ngacak-ngacak sebelum mereka pergi gitu. Masih Ikrar, tanggapannya? Ada prolegnas. Pertanyaan saya kenapa yang ada di dalam prolegnas dulu nggak pernah dikerjain. Bahkan ada yang lebih dari 2 kali masa jabatan juga nggak selesai. Undang-undang mengenai pekerja rumah tangga misalnya kan. Atau undang-undang macam-macam lah ya. Tapi yang sekarang Anda lihat ya, revisi banyak banget ya. Tadi misalnya tentang MK, penyiaran, ya, TNI, Polri juga loh, jangan pikir enggak ya. Dan macam itu negara, sebagian dari itu atau sebagian besar yang direvisi itu adalah undang-undang ya, bukan cuma tentang institusi yang dibangun oleh reformasi supaya negara yang benar-benar berdasarkan konstitusi itu bisa berjalan dengan baik, tapi malah lembaga-lembaga yang tadinya dibangun oleh institusi sebagai hasil reformasi malah ingin dikerdikan ya. Institusi yang juga dulu ingin diperbaiki supaya jangan berpolitik ya, malah sekarang juga akan diubah lagi menjadi sebagai kekuatan politik yang cukup tinggi ya. Pers yang tadi juga bebas menyiarkan apa aja asalkan tidak melanggar hukum, sekarang malah investigatif, jurnalismenya mau dimatikan. Berarti, Bon, apa yang terjadi pada persoalan-persoalan pelanggaran di dalam pemilu kemarin tidak mungkin lagi dibongkar oleh pers sekarang ya, yang pada masa MK itu juga tidak berhasil dijadikan sebagai sesuatu cacat di dalam perjalanan pemilu 2024 kita. Apalagi Undang-Undang Kementerian Negara juga lagi dikotak-atik kan. Ya itu tadi ya. Harapan kita untuk punya sebuah kabinet yang sekarang saya tanya, ngerti. Apakah seorang anggota kabinet itu harus berubah kalau presidennya itu punya suatu rencana besar ya. Amerika sebagai sebuah negara adidaya aja nggak pernah mengubah jumlah kabinetnya ya. Kalau memang penting ya paling dibuat satu ini aja, satu institusi yang tidak setingkat menteri gitu. Ya, artinya tetap dong kita masih punya harapan ya. Kalau kata orang Jerman itu man kann alles verlieren, nur die Hoffnung nicht. Jadi orang boleh kehilangan apa aja kecuali harapan katanya. Karena harapan itu yang terindah. Jadi kita masih boleh berharap ya. Kalau ke depan kita masih punya kabinet profesional ya kan, walaupun sekarang agak belok-belok dikit. Artinya harapan harus tetap kita tanamkan sambil tetap kritis tentu saja. Jadi terima kasih Mbak Bibip
masih kerar, diskusinya kalau kita terusin bisa 24 jam. Ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Kawan-kawan Historia, dimanapun Anda berada, demikian tadi diskusi kami tentang Zakon Kabinet. Semoga bisa menambah bagasi pengetahuan kita semua dan tetap membuat kita kritis pada situasi dan kondisi politik, terutama teman-teman generasi Z yang tetap harus melek pada kondisi terkini, kondisi demokrasi kita, tetap kritis dan juga jangan lupa tetap punya harapan yang baik untuk Republik Indonesia. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di dalam acara Dialog Sejarah berikutnya.